Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekends. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana sih cara penentuan kriteria kelulusan CPNS apabila skor hasil akhirnya ini sama teman-teman. Siapa tahu kalian yang mengalaminya. Baiklah, sebelum kita bahas lebih lanjut gimana sih caranya untuk menentukan siapa yang lolos menjadi PNS kalau misalnya nilai akhirnya sama. Jangan lupa buat support channel ini, caranya gampang banget. Kalian bisa tinggal klik like, tinggalan komentar, serta subscribe. Terima kasih. Jadi teman-teman, biar lebih jelas lagi aku mau kasih sebuah contoh kasus perumpamaan biar lebih jelas. Jadi di sini ada 3 orang yang saya kasih nama, si A, si B, dan si C. Nanti aku kasih tahu profil-profil nilai-nilainya mereka. Jadi profil yang pertama si A yaitu total SKD-nya 350 yang terdiri dari TWK poinnya 100, TIU 110, TKP 140. Total SKB si A yaitu 360, IPK kuliah si A 37,00, usianya 25 tahun. Profil si B, total SKD-nya 350, TWK-nya 100, TIU 110, TKP 140, total SKB si B 360, IPK kuliahnya 37,00. Usia si B itu 23 tahun. Profil si C, total SKD 330, TWK-nya 90, TIU-nya 95, TKP-nya 140, total SKB 340, IPK kuliah si C 38,00, dan usia si C 24 tahun. Sekarang kita langsung bahas tentang integrasi nilai dari A, B, dan C. Integrasi nilai A dan B ya teman-teman, karena kita lihat dari SKD dan SKB-nya ini sama, maka kita gabungkan aja penghitungannya biar lebih cepat. Integrasi nilai A dan B itu SKD-nya kan 350, maka 350 dibagi 550 dikalikan 100 sama dengan 63,636. 63,636 dikalikan 40% dikarenakan bobot SKD adalah 40%. Jadi hasilnya 25,454. Selanjutnya kita hitung pengolahan nilai dari SKB-nya yaitu 360. Maka nilai total SKB A adalah 360 dibagi 500 dikalikan 100 yaitu 72,000. 72,00 dikalikan 60% karena bobot SKB adalah 60%, hasilnya 43,200. Selanjutnya diintegrasikan antara SKD dan SKB yaitu 25,40. SKD dan SKB diintegrasikan yaitu 25,454 ditambah 43,200 hasilnya 68,654. Selanjutnya kita hitung pengolahan nilai si C yaitu SKD 330. Maka caranya 330 dibagi dengan 550 dikalikan 100 hasilnya 60,000. 60,00 dikalikan 40% hasilnya 24,000. SKB 340, maka pengolahannya 340 dibagi 500 kali 100 hasilnya 68,000. Selanjutnya 68,000 dikalikan 60% hasilnya 40,800. Sekarang kita integrasikan SKD ditambah SKB yaitu 24,000 ditambah 40,800 hasilnya 64,800. Sekarang kita harus menentukan siapa sih yang berhak lolos sebagai CPNS karena formasi kuotanya cuma 1 teman-teman. Jadi untuk menentukannya kita bisa lihat Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil.
Disebutkan pengolahan hasil integrasi sebagaimana dimaksud. A. SKD sebesar 40% dan SKB sebesar 60%. Sudah kita hitungkan tadi ya teman-teman. Selanjutnya, dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada A. Nilai kumulatif SKD yang tertinggi. Kita lihat dari ABC tersebut. Kumulatif tertinggi jatuh kepada si A dan si B yaitu 68,654 dibandingkan si C yaitu 64,800. Jadi si C ini gugur ya teman-teman. Kita tinggal pilih antara si A dan si B. Selanjutnya, karena kita belum mendapatkan yang terbaik karena yang harus lolos itu cuma satu, kita lihat poin yang B, yaitu jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelijensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi. Baiklah, kita lihat dari nilai TKP, TIU, dan TWK-nya si A dan si C. Ternyata kita lihat dari nilai TKP, TIU, TWK-nya si C itu masih tetap sama teman-teman. Jadi belum bisa menentukan siapa nih yang terbaik antara si A dan si B. Selanjutnya, karena masih sama, kita lihat poin yang C, yaitu jika nilai sebagaimana dimaksud masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma atau sarjana atau magister. Sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas atau sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah. Kita lihat IPK-nya si A dan si B. Ternyata IPK si A itu 37,00, sedangkan si B IPK kuliahnya 37,00. Maka masih sama aja ya teman-teman. Ini mungkin seperti kayak kembar identik gitu. Selanjutnya kita ke yang terakhir. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang paling tinggi. Oleh karena itu, usia pelamar si A yaitu 25 tahun, sedangkan si B itu 23 tahun. Nah, di sini sudah ditemukan solusinya. Yang berhak lolos menjadi CPNS mengisi formasi kuota 1 tersebut yaitu si A karena usianya 25 tahun. Begitu teman-teman. Baiklah, sekian dulu tentang penjelasan apabila dari nilainya sama, dari IPK-nya sama, dan sebagainya ya teman-teman. Semoga sih kalian bisa lolos tanpa nilai yang sama-sama mirip-mirip kayak gini ya teman-teman. Semoga nilai kalian tentunya lebih unggul daripada saingan kalian sehingga kalian bisa lolos menjadi CPNS dan segera dinas di kantor yang kalian impikan. Baiklah, sekian dulu. Jangan lupa buat support channel ini. Caranya gampang banget. Caranya tinggal klik like, tinggalkan komentar kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan, itu pasti kita baca ya teman-teman. Dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih. Dadah.